Semangat pagi para sales Indonesia, kembali lagi bersama saya Michael dan Antonio Sarif. Halo. Dalam channelnya Coach Antonio Sarif ini lebih banyak membahas mengenai sales, marketing, dan untuk manajerial ya, untuk perusahaan Anda, baik untuk personal kita sebagai sales, saya juga sales, dan juga untuk corporate, untuk gimana caranya agar sales ini bisa lebih berkembang ya. Yes. Terutama ini ya, pada saat seperti ini Coach ya. Yap. Nah, sebelumnya kita minta tolong dulu nih untuk like dan subscribe, dan kalian juga bisa ninggalkan komen ya. Jadi sebenarnya kita banyak pertanyaan juga, terutama pada saat seperti ini, apa sih, gimana sih caranya kita jualan efektif dan segala macam gitu kan. Oh, banyak banget ya. Sekarang pertanyaan banyak banget. Wah, banyak sales dadakan juga. Nah, itu kan. Betul. Gimana kita mau bahas lebih lanjut mengenai dengan Coach Sarif ya. Pertanyaannya nih Coach, yang paling penting nih. Waduh, kayaknya berat ini. Kelihatannya berat. Kelihatannya serius. Ya, Beberapa gimana? perusahaan ini kan sudah di saat seperti ini ada yang work from home, Betul. ada yang shift-shiftan kerja dari rumah dan kantor. Ya, sebagainya. 3-2 rumusnya. Nah, jadi memang gimana sih para sales ini kan sekarang agak bingung juga nih. Kondisi kayak gini, mereka anggap susah nih cari customer kayak gini-gini. Oke. Dan di mana tetap target perusahaan tetap jalan, Coach. Oke. Di mana saat mereka terpaksa untuk menjual sesuatu gimana? Apa ada ini tips dari Coach Sarif? Oke. Nah, ini menarik nih. Kita ngomong dalam konteks penjualan yang B2B ya. B2B, business to business ya, bukan business to customer ya. Kalau business to customer memang pasti akan terjadi, ada perubahan shifting pasti ada. Yes. Kecuali produknya berkaitan dengan consumer good. Yes. Tapi consumer good kan berarti ke customer dia cuma tinggal pajang, tinggal dibeli. Ya, display aja berarti. Display aja. Walaupun sebenarnya ada strategi marketing, bukan strategi selling. Oh iya. Tapi ada strategi marketing supaya meningkatkan penjualan. Ya, tapi yang kita bahas adalah dari sudut seorang penjual nih kita nih. Kita penjual, bagaimana caranya jual ke corporate, itu kan pertanyaannya kan? Ya, ya kalau marketing kan kita bikin campaign, bikin apa, itu adalah kan marketing. Tekniknya kan bakal berbeda banget. Berbeda banget, banyak banget. Sebelum wabah ini ya. Sekarang kita ngomong selling ya. Nah gini, saya kasih gambaran dulu. Ketika berbicara selling, ada metode yang lagi heboh-hebohnya sekarang, yang lagi terkenal, disebut namanya adalah virtual selling. Wah, apa itu Coach? Virtual selling, atau bahkan ada orang yang mengatakan remote selling, atau ada yang mengatakan no touch selling. No touch. Itu nggak boleh bersentuhan. Nggak boleh sentuh. Bahkan saya ambil contoh nih ya, kenapa ini menarik. Kayak tadi saya contoh, saya hari ini pergi ke KFC. Oke. Ke KFC, ini menarik loh. Di KFC itu dipasangin tanda apa? Yang kalau kita ngantri itu apa namanya tuh? Pembatas. Gitu Pembatas. Dan dibilang, Bapak tunggu di sini. Saya nggak nangkep maksudnya. Karena setahu saya yang namanya pembatas itu kan artinya ada pembatas. Kalau misalnya ini anggaplah itu kasir ya. Kasir ini pembatas. Berarti kan kalau kita nunggu di sini, berarti kan kalau orang di depan kita sudah habis, maka kita masuk ke sini, betul loh? Ya, kita kan, muter ngikutin pembatasnya. Itu kan dulu ya. Sekarang enggak loh. Rupanya pembatas itu maksudnya adalah saya ngomong ke kasir ngelewatin pembatas itu. Jadi nggak boleh ngelewatin pembatas itu. Jadi agak teriak-teriak gitu pesannya. Iya, kayak alang rintang. Jadi kayak alang rintang gitu ya. Jadi kalau saya mau beli, saya dari sana. Ini menarik buat saya ya. Nah, tapi itu kan konsepnya adalah no touch selling. Ya kan, artinya nggak boleh bersentuhan. Jadi ngomongnya, berapa ayamnya? Wah, ayam segini. Ya udah saya bayar tuh dengan menjulurkan tangan seperti itu. Ini lucu juga sih. Nah, yang menariknya setelah menjulurkan, bayar dong. Selesai itu kan tunggu makanan datang dong. Tetap aja pas makanan dikasih, itu saya harus mendekat. Ya, kalau enggak gimana ngambilnya juga. Nah, makanya pertanyaan menarik, buat apa kalau gitu masuk barikade? Gitu ya, ini just ya, guyon. Mungkin biar nggak sentuhan sama kasirnya mungkin. Loh, yang ngasih makanan juga sama kasir sama, bukan kasih makanan, Pak ambil sendiri ya Pak, kan nggak gitu juga, gitu kan ya. Jadi maksud saya, artinya, tapi memang kalau dari gambar ini menunjukkan bahwa inilah yang akan terjadi, sudah ada yang istilahnya namanya no touch selling. Bahkan saya temukan, kayak contoh saya ke Transmart ya, Transmart, itu tau nggak? Kalau di Transmart sekarang di antara kasir dengan pembeli, customer, itu ada kaca loh. Kaca plastik. Sama, di Maret juga sekarang. Oh sudah ada? Kasir juga gitu. Saya belum tahu tuh. Jadi ada kaca plastik. Bahkan saya temukan tadi di toko, ada sales-salesnya Samsung udah pakai ini loh. Pakai plastik loh.
Yang topi itu. Topi, ya topi itu sudah pakai plastik gitu. Jadi mereka semua sudah pakai kayak gitu ya. Nah itu yang terjadi. Artinya di dunia itu bahwa mengatakan bahwa no touch selling akan jadi apa ya, bakal heboh banget. Kenapa heboh? Nah ini gambaran menarik. Menurut penelitian, selama obat belum diketemukan, maka ini akan prosesnya panjang. Nah kalau obat sudah diketemukan, itu pun paling nggak membutuhkan waktu 4 tahun untuk imunisasi seluruh orang di Indonesia. Itu menurut dari waktu hasil itu ada podcastnya di YouTube oleh Deddy Corbuzier dan Dr. Tirta. Ya, nah nanti kalau Anda mau cari aja yang gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang menarik adalah ada pembicaraan saya sempat menginterview dengan Lung Lung, dokter mobil. Nah, Lung Lung dokter mobil mengatakan biasanya grafik itu kurvanya pertama naik atas dulu, yang disebut namanya belt curve. Nanti sudah sampai satu titik, nanti dia akan turun. Nah, menariknya adalah katanya menurut penelitian dia adalah, menurut dia loh ya, bukan menurut penelitian orang lain ya. Walaupun saya dapat penelitian dari tempat lain mengatakan bahwa Juli, Agustus sudah beres gitu ya. Nah, katanya belt curve biasanya patokannya adalah seberapa tingginya perjalanan belt curve. Ya, sampai peaknya mungkin ya. Sampai peaknya, nah turunnya akan sepanjang naiknya. Kalau misalnya naiknya 2 bulan, turunnya pun 2 bulan. Masuk akal ya? Ya kita kecuali anomali, kita nggak tahu. Benar. Hai teman-teman, kita ada channel baru nih, channelnya Coach Arif mengenai NLP. Untuk teman-teman yang penasaran NLP itu apa dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari, jangan lupa di subscribe ya di channel NLP Leadership Indonesia. Thank you. Ada bencana segala macam di luar atau itu. mungkin di luar perkiraan, anomali. Nah berarti kesimpulannya peaknya berapa, ini berapa. Kalau mama kita pakai data Itali, kita pakai data Korea Selatan, itu bener kayak gitu. Pakai data Cina betul. Jadi belt curve-nya begini. Tapi kenyataan yang di sini kita nggak tahu. Tapi kalau asumsi seakan-akan itu benar, maka prosesnya masih panjang. Kenapa saya bilang masih panjang? Sampai hari ini kita belum ketemu peak. Belum. Sekarang tanggal hari ini bulan Mei. Tapi bulan Mei, tapi tanggal gini kita udah mulai lupa hari ini ya. Tanggal berapa? Tanggal 11. Tanggal 11 Mei. Di tanggal 11 Mei ini belum ada tanda-tanda bakal mendatar. Betul. Berarti masih naik terus. Pernah ada perkiraan 11 Mei ini memang puncaknya COVID di Indonesia gitu ya. Cuman belum terlihat sekarang. Nah, COVID itu di start dari bulan Maret ya? Maret ya, berarti Maret, April, Mei. Berarti hampir udah 3 bulan ya? Harusnya sudah peak gitu ya. Harusnya udah peak nih. Kalau mama kita di bulan Mei sudah peak, berarti turun 3 bulan lagi dong? Benar. Berarti Juni, Juli, Agustus. Kalau bener peak. Tapi kalau tidak peak, ya belum tahu. Nah, berarti kesimpulannya, setelah peaknya selesai, kalau misalnya 3 bulan, maka Agustus dong. Agustus imunisasi anggaplah obatnya baru diketemukan. 4 tahun lagi dong. Berarti pertanyaan menarik. Kita bakal ketemu nggak? Ketemu orang langsung? Kemungkinan kecil. Nah. Jadi mau nggak mau harus melakukan penjualan yang metodenya disebut remote selling atau virtual selling, atau kata lainnya adalah no touch selling atau apapun namanya. Nah, ini gambarannya yang menarik. Ya dong. Kan sebagai perusahaan kan kita nggak bisa nunggu begitu saja karena harus bayar gaji karyawan, kan perusahaan harus terus berjalan. Gitu. Nah, gini, ini yang mau saya sharing kepada teman-teman, yang mau saya sharing kepada Anda semua. Kita bicara dari teori penjualan dulu, karena berdasarkan teori penjualan baru kita bisa paham. Yuk, nah ini ya, ikuti saya ya. Saya akan tulis di whiteboard ini. Saya akan tulis di whiteboard. Nah, gini nih, kita ikutin ya. Jadi kalau kita ngomong jualan ya, Mike ya. Jadi jualan itu sebenarnya tahapnya, kalau saya mengatakan tahap penjualan, yang pertama itu adalah tahap prospecting. Nah, betul itu. Nah, prospecting berarti tahap apa? Prospecting adalah tahap pertama adalah punya database. Betul ya? Yang kedua adalah tahap dia bagaimana caranya mencari riset tentang customer, profiling customernya, dan kemudian mereka telepon, kontak kepada customer. Ini tahap prospecting. Sampai sini oke ya? Tahap kedua adalah setelah prospecting kemudian dia telepon untuk bikin ketemu, berarti ketemu dong, janji temu, appointment. Nah, di dalam proses appointment berarti ada apa di sini? Berarti di sini ada yang namanya first meeting dong. Ya, first meeting. First meeting ya. Nah, di first meeting ini berarti apa yang dia lakukan? First meeting berarti dilakukan ada apa aja di first meeting?
Yang pertama pasti adalah gathering info, mungkin perkenalan, ya, introduction, atau gaining attention dulu lah kita. Ya, kita sebut gaining attention. Jadi membuat mereka perhatian sama kita. Gaining attention. Ya. Yang kedua adalah tahap di mana dia melakukan yang namanya pas gaining attention, kemudian artinya mencari kebutuhannya mereka. Berarti uncovering need. Uncovering needs ya. Iya, Itu termasuk mencari value-nya perusahaan. Mencari value perusahaan dan kebutuhannya apa. Jadi tahap ini uncovering needs kan. Nah, ini kita ngomong yang model tradisional yang sekarang kita lakukan. Ini model yang kita sebut konvensional lah ya. Konvensional. Normalnya seperti ini. Atau normalnya. Bahasa lainnya ya. Atau bahasanya normalnya. Wah, ya, this is good, normal. Nah, ketiga setelah uncovering needs, kemudian connecting the dot. Ya. Connecting the dot berarti ngapain? Berarti presentasi solusi. Betul loh? Ya. Setelah presentasi solusi, mungkin di sini akan muncul yang namanya handling objection. Oke. Handling objection. Berikut, setelah handling objection, berarti masuk ke tahap berikutnya adalah pasti harusnya closing dong. Yeah. Nah, closing. Nah, di dalam closing, kadang tidak tertutup kemungkinan kita melakukan yang namanya negosiasi. Yes, betul. Iya nggak? Melakukan negosiasi. Jadi harganya tidak yang paling murah, tapi dinegosiasi supaya dapat value atau nilai yang bagus gitu ya. Dan yang terakhir adalah apa? Setelah menegosiasi, barang di-deliver, kan gitu ya. Berarti yang berikut tahap jualan apa? Customer retention. Ya. Artinya apa, Pak Michael? Menyapa ulang, tanya kepuasannya, segala macam. Atau mereka bisa beli lagi. Oh iya. Betul ya? Buat reselling. Reselling lagi. Nah, di dalam tahap penjualan, memang kalau kita tanya di dalam dunia training, kalau saya ngajar, ini saja ya di bagian tahap ini sudah 2 hari training. Ini kalau kita dalam 2 hari training ya. Tapi paling nggak saya coba sharing supaya Anda dapat ilmunya nih. Di tahap yang dari sini sampai sini itu udah 2 hari training. Oke? Di negosiasi saja ini bisa 2 hari training. Belum Di customer retention ini bisa 2 hari lagi. Belum di luar teknik lainnya. Kalau ada teknik lain di negotiating macam-macam nih tekniknya. Macam-macam. Kita mau jadi model gitu. Betul. Banyak ini. Nah, ini kondisi normal. Kondisi normal nih. Kan sekarang new normal. Betul. Kondisi new normal apa? Nah, saya akan ambil pakai spidol warna hijau. Saya pakai spidol warna hijau biar teman-teman bisa dapat gambarannya. Berarti kalau kondisi kayak gini, ini di kondisi new normal tetap masih bisa dilakukan. Bisa. Ya nggak? Telepon, prospek, dan sebagainya. Walaupun